一緒に遊ぼう。 Setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan beranjak ke kamar. Terlihat dia sedang bersila. Di depan Xiaoyan ada banyak obat dan kuali yang diperoleh dari penyimpanan Han Feng. Sepertinya dia ingin membuat pil ungu pemulihan spiritual. Setelah beberapa lama, Xiaoyan sepertinya sudah selesai membuatnya. Terlihat Xiaoyan sangat senang karena sudah mencapai alkemis tingkat 6. Bisnis penjualan obat Xiaoyan sangat laris. Bisnis itu sekarang dikelola oleh kakak keduanya di wilayah Black Corner. Xiaoyan, aku ingin melakukan pelelangan. Namun sepertinya ketua faksi lain akan datang, terutama saudara Silver Gold. Aku takut mereka akan mengacaukan pelelangan ini, ucap Xiaoli. Kemudian Xiaoyan menjawab, tenang saja. Kakak kedua tak perlu khawatir, aku akan mengurusnya. Sebaiknya kakak berfokus pada pelelangan, ucap Xiaoyan. Terlihat di aula yang besar, terlihat banyak orang yang menghadiri pelelangan. Seperti pada umumnya, ketua faksi dan orang penting lainnya duduk di tempat yang paling depan. Kemudian terlihat Xiaoli yang akan membuka pelelangan itu. Saya Xiaoli, orang yang mengelola acara ini. Hari ini adalah hari pertama acara pelelangan pil obat pertama kami, ucap Xiaoli. Tiba-tiba Gold Silver membuat gaduh acara mereka. Mereka tidak terima faksi Xiao menjadi faksi yang seenaknya di wilayah kota Feng. Kemudian Xiaoyan muncul dari arah depan. Dia berkata, hei kalian berdua, ketua kalian Han Feng sudah mati di tanganku. Sudah sewajarnya yang menang akan menguasai wilayah, ucap Xiaoyan. Gold Silver menjawab, kau menang karena bantuan dari Akademi Dalam. Sekarang, Penatua Su tidak ada. Apa yang bisa kau lakukan? Ucap Gold Silver bersaudara. Xiaoyan membalas, tidak sulit bagiku untuk mengirim Anda menyusul Han Feng. Seketika Gold Silver marah dan mengeluarkan doukinya. Xiaoyan sementara tersenyum melihat mereka. Kemudian Xiaoyan berkata dengan tenang, maaf merepotkanmu, bisakah kamu mengatasinya? Sosok wanita dengan lekuk indah pun muncul seketika membuat mereka terkejut. Kemudian Gold Silver melihat sosok Medusa dan mereka pun diam. Kesunyian semakin mereda. Kemudian Xiaoli melanjutkan acara pelelangan itu. Xiaoyan dan Medusa beranjak duduk di tempatnya. Dia berterima kasih kepada Medusa yang telah membantunya. Tapi Medusa dengan acuh tak acuh kemudian berkata, menurut aturan dari ras klan, jika tubuh ras ular dipaksa untuk berhubungan intim, maka ras ular harus membunuh dan membawa kepala manusia itu untuk dibuang ke kolam suci manusia ular. Wajah Xiaoyan menegang ketika mendengar itu. Kemudian Xiaoyan meninggalkan tempat itu. Gerbang Xiao mendapat keuntungan yang besar ketika pelelangan. Xiaoli kemudian menyuruh bawahannya untuk mencari obat yang dipesan oleh Xiaoyan. Setelah mendapatkannya, kegembiraan terlihat muncul di wajah Xiaoyan yang melihat bahan obat yang dipesannya sudah datang. Kemudian Xiaoyan berencana untuk membangunkan Yao Lao. Ia berencana membuat pil di pegunungan dalam. Setelah memberitahu Xiaoli, Xiaoyan dan Medusa berangkat ke pegunungan di sana. Dia memasuki gua di salah satu gunung. Kemudian Xiaoyan berbicara kepada Cailin. Cailin, maaf merepotkanmu. Tolong jangan sampai ada orang yang menggangguku, sambil melemparkan senyum padanya. Terlihat Cailin mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan yang telah terbiasa dengan sikap Cailin, dia langsung menyilakan kakinya di atas batu besar. Kemudian, ia mengeluarkan kuali besar dan proses pembuatan pil dimulai. Singkat cerita, selama 1 bulan lebih Xiaoyan telah menyempurnakan pilnya. Ia menggumam, guru, kau sudah tertidur selama 2 tahun lebih. Sudah waktunya kau bangun. Dalam proses pembangkitan gurunya, Xiaoyan meletakkan cincin hitam itu ke dalam tungku. Terlihat cairan obat dipaksa masuk ke dalam cincin itu. Kemudian suara Cailin terdengar, kau seharusnya sudah mencapai batasmu. Xiaoyan menjawab,
Kenapa? Apa kau khawatir denganku? Kemudian Cailin membalas, aku khawatir jika aku tidak mendapatkan pil obat yang kamu janjikan. Xiaoyan menjawab, aku pasti akan membuatkannya untukmu. Xiaoyan kemudian berfokus ke tungku obat. Medusa berkata, orang yang keras kepala. Waktu berlalu, terlihat cairan warna-warni masuk ke dalam cincin itu. Bersamaan dengan itu, kesadaran Xiaoyan semakin menghilang. Tubuhnya mulai rubuh, dan Xiaoyan pun jatuh dengan kepalanya terlebih dahulu. Sialan, ucap Medusa. Ia dengan cepat menyelamatkan Xiaoyan. Seketika ia bergumam, kenapa aku harus menyelamatkanmu? Orang seperti ini layak mati. Pada saat Xiaoyan jatuh, cairan obat sudah sepenuhnya masuk ke dalam cincin Yao Lao. Tiba-tiba, Ratu Medusa merasakan kehadiran sosok yang kuat. Sosok itu berkata, Ratu Medusa, jangan sampai kau membunuh muridku. Ratu Medusa kaget dengan kehadiran Yao Lao. Sepertinya kamu sudah menyatu dengan piton penelan surga, dan kekuatanmu juga bertambah. Sudah berapa lama aku tertidur? Tanya Yao Lao. Kelihatannya kekuatanmu juga bertambah ketika kau tertidur selama 2 tahun, ucap Medusa. Kemudian Yao Lao menggendong Xiaoyan. Dia berniat menyadarkan muridnya. Malam pun tiba. Di sana, Yao Lao memasukkan pil obat ke dalam mulut Xiaoyan, dan Xiaoyan pun tersadar. Dia batuk dan membuka matanya. Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan baik, ucap Yao Lao. Xiaoyan pun merasa malu sambil menggosok kepalanya. Xiaoyan berusaha duduk. Dia melirik ke arah Medusa dan berkata, terima kasih kamu sudah menyelamatkan saya. Meskipun Xiaoyan tidak sadarkan diri, Xiaoyan samar-samar tahu bahwa Ratu Medusa datang menyelamatkannya. Aku tidak menyelamatkanmu, tapi orang tua itu yang melakukannya, ucap Cailin. Guru, sepertinya kekuatanmu meningkat, tanya Xiaoyan. Kemudian Yao Lao menjawab, ini tidak bisa dibilang peningkatan. Aku harus menyelesaikan tubuhku agar aku bisa pulih sepenuhnya, ucap Yao Lao. Kemudian Yao Lao bertanya, bagaimana dengan Fallen Heart Flame? Aku sudah berhasil menyempurnakannya. Aku tahu, kau tak akan mengecewakan siapapun, ucap Yao Lao. Selain itu guru, murid ini telah menghabisi seseorang yang mengkhianatimu. Yao Lao terlihat senang mendengar itu. Kemudian Xiaoyan menceritakan kejadian itu. Roh Han Feng dibawa oleh Hello of Soul, tanya Yao Lao. Apakah ada yang salah guru? Tanya Xiaoyan. Jika seperti itu kemungkinan besar Han Feng masih bisa hidup. Xiaoyan bertanya lagi, guru, apakah Han Feng akan dihidupkan kembali? Kau harus tahu, ketika seseorang sudah mencapai kekuatan tertentu, seseorang bisa meninggalkan tubuhnya dan hidup. Mirip sama sepertiku, aku tidak tahu apa rencana Hell of Soul mencari tubuh spiritual yang berkeliaran di benua ini. Hell of Soul memiliki hubungan dengan Han Feng. Mereka ikut serta ketika membunuhku. Untungnya aku berhasil melarikan diri, ucap Yao Lao. Kemudian Yao Lao melirik Medusa dan berkata, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan muridku ini. Terlihat Medusa tanpa sepatah kata meninggalkan ruangan itu. Guru, aku sudah memiliki 2 api surgawi. Bisakah murid ini membantu membuat tubuh guru? Tanya Xiaoyan. Yao Lao menjawab, mungkin bisa. Namun kita harus mengumpulkan bahan yang langka, bahkan bisa disebut mengerikan. Apa itu guru? Tanya Xiaoyan. Pil sekering pertumbuhan tulang, esensi darah, magical base, kerangka elit Douzong. Melihat penjelasan dari gurunya, Xiaoyan hanya bisa diam. Magical base tingkat 7 bisa setara dengan Douzong, sedangkan pil sekering darah ada di tingkat 7 pil obat. Xiaoyan sambil melamun. Yao Lao kemudian menghibur Xiaoyan, sudahlah, jangan melamun.
Apa kau pikir sangat mudah naik ke tingkat Douzong? Jika aku mempunyai kekuatan semacam itu, aku akan mendatangi pacar kecilmu dan melamarkannya untukmu, ucap Yaulau. Sepertinya aku memiliki perjalanan yang panjang untuk berpergian, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan pil dan gulungan. Bagaimana kamu bisa menemukan benda seperti ini? Tanya Yaulau sambil terkejut. Mata Yaulau beralih ke sebuah gulungan. Jangan bilang ini adalah resep untuk membuat pil tersebut. Xiaoyan menjelaskan, pil ini ditemukan oleh kakak keduaku. Kuharap guru bisa membantuku untuk mencari penawarnya. Meskipun aku tidak memiliki keyakinan yang pasti, kita bisa mencobanya, ucap Yaulau. Keesokan harinya, mereka berada di luar gua melakukan pelatihan teknik 3000 petir. Sepertinya, tidak hanya racunmu saja yang telah menghilang, tetapi kekuatanmu juga meningkat, ucap Yaulau. Xiaoyan kemudian bertanya, saya sudah lama meninggalkan menara pemurnian Qi. Apakah aku sudah memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kaisaran Jiama? Kita sudah lama tidak ke sana. Dengan kekuatanmu, sepertinya kau sudah bisa melawan Mystic Cloud. Kapan kau akan pergi ke sana? Tanya Yaulau. Aku akan pergi setelah menyelesaikan masalah di sini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa dia sudah membangun faksi di wilayah Black Corner dan mengumpulkan orang kuat di dalamnya. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu, ucap Xiaoyan. Kau memang anak muda yang gegabah, ucap Yaulau sambil menepuk bahunya. Kemudian Xiaoyan menggumam, Sekte Mystic Cloud, aku akan segera datang. Dan cerita pun selesai.